Halo, selamat siang pemirsa. Senang berjumpa kembali bersama saya, Octavia Ramadan, dalam Learning Journal minggu ke-8. Sejumlah informasi tentang mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi hari ini terkait praktek reportase oleh kelompok 7 dan penyampaian materi oleh kelompok 6. Pada praktek reportase kelompok 7, mereka menyajikan berita tentang bayi perempuan tidak berdosa yang dibuang di parit dengan mulut yang terlakban. Kemudian, penyampaian materi oleh kelompok 6 tentang tahapan produksi jurnalisme investigasi. Jurnalistik investigatif dapat diartikan sebagai teknik penulisan berita, opini, atau feature yang bahan-bahannya diperoleh melalui proses penelitian dan penyelidikan mendalam dari berbagai sumber. Wartawan yang melakukan jurnalisme investigatif menggali informasi tidak hanya dari data yang sudah tersedia, melainkan juga dari data mentah atau raw data yang masih perlu diverifikasi. Proses ini menuntut jurnalis untuk melakukan analisis secara cermat agar fakta yang ditemukan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Sifat-sifat jurnalisme investigasi. Yang pertama, menuntut idealisme dan pengabdian sosial. Kedua, memerlukan pertimbangan etis sebelum publikasi. Ketiga, berisiko tinggi dan berpotensi kontroversial. Keempat, mengungkap informasi penting bagi publik. Kelima, mengoreksi kesalahan konseptual dan sistematik. Selain itu, jenis-jenis penulisan berita investigasi. Pertama, reportase investigasi orisinal, yaitu proses peliputan yang dilakukan dengan pendekatan mendalam meliputi riset panjang, pengumpulan data dari berbagai sumber, serta verifikasi dokumen dan wawancara eksklusif dengan narasumber kunci. Kedua, reportase investigasi interpretatif, yaitu tidak semata-mata berfokus pada penemuan fakta baru, tetapi pada upaya menafsirkan serta mengaitkan berbagai informasi yang telah tersedia agar menghasilkan pemahaman baru yang lebih mendalam. Ketiga, reportase investigasi reinterpretatif, yaitu wartawan meninjau ulang laporan, kasus, atau peristiwa yang telah diberitakan sebelumnya, namun masih menyisakan banyak pertanyaan, keraguan, atau kesalahan dalam pemberitaan sebelumnya. Keempat, laporan penyelidikan, yaitu wartawan tidak hanya mengumpulkan informasi dari permukaan, tetapi menyelidiki secara mendalam melalui tahapan seperti pengumpulan bukti, pemeriksaan dokumen, wawancara berlapis, dan verifikasi silang antar sumber. Kelima, kolaborasi investigasi, yaitu salah satu bentuk inovatif yang muncul adalah kolaborasi investigasi, yang mana kerjasama lintas redaksi dan bahkan lintas negara untuk mengungkapkan isu berskala besar yang melibatkan banyak pihak dan sumber daya. Kemudian, tujuan produksi berita investigasi. Jurnalistik bertugas menyajikan informasi yang berdasarkan fakta nyata dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang akurat ini menjadi dasar utama agar masyarakat mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu kejadian atau fenomena sosial. Pertama, mendidik serta meningkatkan kesadaran publik. Kedua, menjadi alat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Ketiga, mendorong transparansi dan keadilan sosial. Keempat, mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi atau investigasi. Selanjutnya, struktur penulisan berita investigasi. 1. Lead atau pembukaan. 2. Tubuh berita. 3. Analisis data klarifikasi fakta. Keempat, penutup. Dan terakhir, alur logis serta kronologis dalam penulisan. Tahapan produksi berita investigasi. Yang pertama, perencanaan dan penentuan topik, yang mana redaksi menentukan isu ataupun masalah yang akan diangkat berdasarkan kepentingan publik dan potensi terjaminnya fakta-fakta baru. Kedua, riset dan pengumpulan data, yaitu jantung dari keseluruhan proses investigasi. Ketiga, verifikasi fakta dan analisis temuan, yaitu inti dari integritas jurnalistik. Keempat, penulisan dan penyuntingan naskah, yaitu proses penyuntingan redaktur, melakukan double editing, penyuntingan substansi dan teknis. Kelima, publikasi dan evaluasi dampak, yaitu setelah berita diterbitkan, redaksi perlu memantau bagaimana publik, pemerintah, dan pihak terkait menanggapi laporan tersebut. Kemudian, laporan investigasi sebagai produk jurnalistik.
Laporan investigatif merupakan salah satu bentuk karya jurnalistik yang berfokus pada pengungkapan fakta-fakta tersembunyi melalui proses riset yang panjang dan mendalam. Lalu, adapun karakteristik laporan investigatif yaitu: pertama, laporan bersifat mendalam karena mengalirnya akar personal, bukan hanya permukaan peristiwa. Kedua, perlindungan terhadap narasumber. Ketiga, kredibilitas laporan investigasi juga bergantung pada ketelitian dan tanggung jawab moral jurnalis. Kemudian, dampak sosial dan publik dari laporan investigatif. 1. Laporan investigatif berperan penting sebagai penggerak perubahan sosial dan kebijakan publik dengan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. 2. Laporan investigatif menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan bentuk advokasi sosial demi kebenaran dan keadilan publik. Selanjutnya, tantangan dan etika dalam produksi investigasi. 1. Hambatan teknis dan keamanan dalam peliputan. Kedua, tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Ketiga, perlindungan terhadap sumber berita. Keempat, kode etik jurnalis dalam investigasi. Kelima, tanggung jawab moral terhadap publik. Selanjutnya, ada analisis kritis terhadap produksi jurnalistik investigasi. 1. Evaluasi efektivitas tiap tahapan produksi. 2. Keterikatan antara tahapan dengan kualitas berita. Ketiga, tantangan produksi di era digital dan media online. Keempat, relevansi berita di tengah kasus informasi cepat. Demikian laporan kami. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan menyajikannya untuk Anda.